Bareskrim Polri akhirnya menangguhkan penahanan mahasiswi seni rupa ITB berinisial SSS atas kasus meme Prabowo Jokowi berciuman. Hari Minggu 11 Mei 2005, penyidik berdasarkan kewenangan memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka, ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Joyowisnu dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta. Penangguhan penahanan diberikan berdasarkan permohonan dari tersangka melalui penasihat hukumnya serta dari orang tuanya. SSS dijerat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang kesusilaan. Penangkapan mahasiswa ITB yang membuat meme Prabowo Jokowi berciuman menuai kecaman dan perdebatan. Ini merupakan bentuk ekspresi dalam menafsirkan situasi politik di tanah air. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur mengatakan penangkapan terhadap SSS telah menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Menurut Nur, meme yang diunggah mahasiswa ITB itu merupakan bentuk ekspresi kritik terhadap isu Matai Kembar, di mana kepemimpinan Prabowo sebagai kepala negara masih dibayangi oleh peran Jokowi. Amnesty International Indonesia menilai Polri melakukan kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Penangkapan mahasiswa ITB bertentangan dengan semangat putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang menyatakan keributan di media sosial tak tergolong tindak pidana. Ekspresi damai seberapapun ofensif, baik melalui seni termasuk satir dan meme politik, bukanlah merupakan tindak pidana, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Osman Hamid dalam keterangan tertulisnya. SSS, mahasiswa seni rupa ITB, ditangkap Bareskrim Polri usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan membuat dan mengunggah meme Prabowo dan Jokowi berciuman. Ia dijerat dengan Undang-Undang ITE. Sejauh ini, Istana menyatakan Presiden Prabowo bukan sebagai pelapor. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni mendorong penyelesaian restoratif justice atau keadilan restoratif dalam kasus meme mahasiswi ITB. Pemindanaan diubah menjadi proses mediasi. Publik juga mengingatkan jika kasus ini melaju ke pengadilan, masih banyak meme serupa yang perlu ditindak. Dalam kasus akun Vulvava yang menurut pakar telematika Rusoyo milik Wapres Gibran, kontennya demikian vulgar serta mengandung unsur pornografi. Ya, saya coba membuat prediksi kalau kasus ini masuk ke pengadilan, ada berapa banyak meme sejenis dengan tafsir yang bermacam-macam juga harus diadili. Sesungguhnya meme semacam ini kan mewakili perasaan publik dan kalau tindakan semacam itu dijerat dengan pasal penghinaan bahkan kemudian pelanggaran Undang-Undang ITE, saya pikir dampaknya ini malah akan buruk ya bagi pemerintahan yang kini sedang memerlukan dukungan dari publik loh. Situasi yang sekarang seperti ini, ekonomi sedang memburuk dan kemudian juga kohesivitas warga sedang juga buruk. Ya tentu ini bukan isu yang berdiri sendiri itu. Meme itu jadi semacam simpul atau kunci dari segala macam kritik yang seolah-olah hendak memperlihatkan bahwa tidak ada jarak ideologis antara pemimpin sebelumnya dan pemimpin berikutnya. Tidak ada perbedaan paradigma antara kebijakan sebelumnya dan kebijakan pemerintahan hari ini. Kan kita mesti membaca itu tuh. Dan kemampuan para mahasiswa itu sudah teruji di lapangan. Poster macam-macam, setiap demonstrasi ada aja poster yang sifatnya satiris tetapi kemudian ditafsirkan sebagai penghinaan. Jadi kasus semacam ini akan terus tumbuh di dalam era ketika sosial media itu.